Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu 'ahdiz zalimin. Shadaqallahul azim. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu ia menunaikannya dengan penuh kesempurnaan. Tuhannya berfirman, sungguh setelah kamu menyelesaikan semua tugas-tugasmu dengan baik itu, hari ini aku akan melantikmu menjadi seorang imam bagi umat manusia. Ibrahim berkata, juga anak keturunanku ya Allah. Allah berfirman, janjiku tidak akan mengenai orang-orang zalim. Pada ayat ini Allah mengumumkan pelantikan seorang hambanya, Ibrahim, menjadi seorang imam. Tetapi pelantikan ini tidak ujug-ujug dilakukan, melainkan setelah melewati ibtala Ibrahim rabbuhu. Tuhannya telah menguji dia dengan beberapa kalimat. Ada sejumlah tugas-tugas yang harus diselesaikan oleh Ibrahim. Ada perintah larangan yang harus diselesaikan oleh Ibrahim. Baru setelah itu Allah mengangkatnya menjadi seorang imam. Hamba Allah yang dimuliakan, para ulama berbeda pendapat tentang apa yang dimaksud dengan kalimat yang diujikan kepada Ibrahim. Tetapi secara umum mereka mengatakan bahwa kalimat itu adalah awamir wa nawahi, sejumlah perintah program yang harus dikerjakan dan sejumlah larangan yang tidak boleh ada pelanggaran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kesuksesan Ibrahim diangkatnya menjadi seorang pemimpin setelah melewati berbagai macam tahapan. Semua tugas-tugas hari yang lalu selesai dengan tuntas. Mulai dari urusan dengan keluarga, dia tetap santun dengan orang tua yang menyakitinya. Dia terjaga pelihara hatinya. Kemudian juga ketika berhadapan dengan penguasa yang zalim, dia tabah walaupun sendirian tanpa ada seorang pun menemaninya. Semua tugas dilaksanakan, baru dia berhak menyandang gelar dilantik oleh Allah imama, menjadi seorang imam. Hamba Allah yang dimuliakan, ketika dia telah meraih jabatan yang terhormat sebagai imam, sebagai presiden, sebagai pemimpin bagi seluruh umat manusia,
wajar dan normal ketika manusia yang berakal sehat itu kemudian punya pikiran, dan kemudian pikiran itu dia tuangkan, lalu dia mengajukan kepada Allah, wa min dzurriyyati, jika berkenan ya Allah yang jadi pemimpin di negeri ini jangan cuma aku tapi anakku juga, turunanku juga. Sesuatu yang sudah lumrah jika ada seorang lurah ingin anaknya jadi lurah. Jika ada seorang bupati ingin anaknya jadi seorang bupati. Dan bukan sesuatu yang disalahkan oleh Allah, sangat rasional jika ada seorang pemimpin sebuah bangsa menginginkan anak juga akan menjadi pemimpin sebuah bangsa. Orang Islam tidak akan kagetan, tidak akan gumunan. Tetapi Allah menjawab, la yanalu ahdi zalimin, ambisimu mengangkat anakmu jadi pemimpin, keinginanmu mengangkat turunanmu jadi pemimpin seperti kamu, bukan masalah. Tapi ingat, la yanalu ahdi zalimin, komitmenku orang yang akan diangkat jadi pemimpin yang penting tidak melewati pelanggaran konstitusi. Itu zalim. Hambalah yang dimuliakan, ora gumon, ora kaget, tidak heran orang beriman membaca apa yang terjadi di satu hari, misalnya hari ini. Karena apa? Dia pernah membaca peristiwa masa lalu, ambil pelajaran. Tidak gumunan, tidak kagetan kemudian menyerang orang yang punya keinginan. Setiap orang pasti punya keinginan. Bukankah seorang pengusaha juga akan mewariskan perusahaannya kepada anak turunannya? Bukankah seorang kiai pengasuh pesantren juga ingin mewariskan pesantren pada anak cucunya? Yang penting adalah la yanalu ahdiz zalimin. Tidak ada pelanggaran konstitusi di situ. Hamba Allah, apa yang kita tangkap? Ketika sebuah desa atau kelurahan ingin mengangkat seorang lurah, maka perhatikanlah, rekam jejak sebelumnya, bukan mendengarkan janji-janjinya. Karena umumnya kalau orang sudah banyak berjanji biasanya banyak mengingkari. Hari-hari yang lalu menjadi pelajaran bagi hari-hari yang akan datang. Jangan bertengkar, mungkin kita berbeda di sini karena setiap orang punya keinginan yang berbeda dengan yang lainnya. Tapi apapun yang terjadi nanti, ketika seseorang telah terpilih menjadi seorang pemimpin di kelurahan, maka rakyat di kelurahan itu sadar itu sudah kehendak Allah. Jangan diteruskan kebencianmu. Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimin, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha wa antahu amma nahakum wa zajar. Pada waktu Allah mengumumkan pelantikan Adam menjadi khalifah, ada protes keberatan dari para senior. Allah berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ingat ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, aku akan mengangkat seorang khalifah di muka bumi. Malaikat berkata, adakah engkau akan mengangkat seseorang yang rajin melakukan pengerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah menjadi pemimpin ya Allah? Sedangkan kami ini lebih baik karena kami orang-orang yang rajin bertasbih, bertahmid, bertakdis, mensucikan engkau.
Kami ini ahli ibadah, kami banyak majelis taklimnya, kami ahli agama, kami ahli zikir. Mestinya kami yang jadi pemimpin, bukan dia anak muda yang baru diciptakan. Generasi baru yang belum punya prestasi. Allah mengatakan inni a'lamu ma la ta'lamun. Rupanya penolakan malaikat itu karena dua hal. Yang pertama, karena yang dipilih jadi khalifah ini berpotensi melakukan pengerusakan dan penumpahan darah. Dan yang kedua, karena mereka merasa lebih baik sebab mereka ahli agama, ahli ibadah. Allah tidak menyalahkan lagi. Apa yang Allah lakukan? Wa'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Dilakukan debat calon. Hai malaikat, jika kalian merasa bahwa kalian lebih berhak menjadi khalifah di muka bumi ini dibandingkan dengan Adam, coba sebutkan nama ini, pecahkan masalah ini. Debat itu penting untuk menguji kemampuan. Setelah debat dilakukan, malaikat sadar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Tuhan. Tidak ada pengetahuan pada kami kecuali yang Kau ajarkan pada kami. Sungguhnya Engkau Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Apa yang Kau pilih itu sudah benar. Kami mohon maaf salah berbicara. Hamba Allah yang dimuliakan. Kebiasaan menjelek-jelekkan lawan politik yang diikuti dengan perasaan dirinya lebih baik hendaknya dihindari, karena pemerintah yang dihasilkan dari benturan hanya akan menghasilkan kehancuran. Sebuah negara yang terus-terus dibangun dengan permusuhan akan semakin jauh dengan ridha Tuhan. Wa'lamu annallaha amarakum amran 'azima wa qala jalla jalaluhu 'alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallam radhiyallahu tabaraka wa ta'ala 'an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.